Kita kasih naik ada sebentar ya. The Rock Muslim. Silakan The Rock Muslim. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Dari suara-suaranya saya kenal nih. Ya, jangan ya. Ini lagi. Ini lagi. Bro, melanjutkan yang tadi ya. Dengar dulu. Ya. Oke. Ya. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Ya, yang sebelumnya kami beriman juga. Oke, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adakah Quran memerintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Ada. Coba tunjukkan ayatnya. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Quran ini. Mana? Oh, itu nggak ada. Salah dengar. Tadi katanya ada. Salah paham. Oke. Berarti kalian disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Tetapi kenapa? Kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Contoh. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih. Itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran atau sebelum Quran? Oke. Yang perlu Anda pahami. Pertanyaan saya jawab dulu. Kitab itu datang sesudah atau sebelum Quran? Maka aku ngomong, Anda jangan takut sama saya, bentar. Yang dimasuk kitab di sana itu Anda tahu nggak? Kitab suci. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu masuknya kitab suci. Oke, baik. Berarti pertanyaan saya, apakah hadis-hadis tersebut, dengar, apakah hadis-hadis tersebut itu datang sesudah Quran atau sebelum Quran? Al-Quran dulu baru hadis. Oke, disuruh beriman ke situ enggak? Disuruh beriman ke situ enggak? Disuruh. Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Quran. Mana ayatnya? Jawab ya. Aku ini pintar, aku cerdas, bukan ya kayak lain awam, bodoh. Aku pintar. Tunjukkan ayat dalam Quran. Tunjukkan ayat dalam Qurannya. Siap. Surat berapa ayat berapa? Ikuti Allah dan Rasulnya. Itu tercatat di Al-Quran. Oke. Apa perintah? Apa perintah Allah dan Rasulnya? Apa perintah Allah dan Rasulnya? Oke. Anda tadi ngomong, kami mengikuti hadis di mana dalilnya Anda bilang. Aku bilang di konten catat ikuti perintah Allah dan Rasulnya adalah beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Iya, betul. Betul. Kenapa Anda tidak imani? Anda bertanya, di mana dalilnya kami mengimani hadis? Aku bilang, ikuti Allah dan Rasulnya. Ya sudah, kenapa Anda tidak mengimani kitab-kitab yang sebelum Quran? Mengimani? Mana kitabnya di rumah Anda, tunjukin. Kitab apa yang Anda imani? Ya kitab-kitab Injil. Mana Injilnya? Mana? Di Al-Quran. Ya, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kita tidur. Sangat memprihatinkan. Ketika kita bermain ke rumah teman kita yang beragama Muslim, di rumahnya tidak ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Di rumahnya dipenuhi kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Contoh, kitab Sahih Bukhari bersilit jilid-jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kitab fikih jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kitab itu. Wahai saudara-saudaraku, kenapa di rumah kalian tidak ada Injil dan Taurat? Padahal Quran memerintahkan beriman kepadanya. Ya. Itu loh. Coba, kita jujur. Naik kemari, patahkan argumen tersebut. Silakan, kita kasih naik Lina. Halo Lina. Lina.
Halo? Ya. Lina? Iya. Halo. Aduh, baik ini malah cekikikan saudara-saudara. Oh iya, silakan nyalakan kamera. Bentar ya. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau naik, teman-teman persiapkan bahan-bahannya, apa yang mau kalian bahas ya. Maulana Yahya. Silakan Maulana Yahya. Maulana Yahya. Oke. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Muslim ya, Bang ya? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Maulana. Betul tidak apa yang saya katakan tadi? Apanya, Bang? Kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Itu sudah dijelaskan di dalam rukun iman itu, Bang. Iya. Arkanul iman sittatun tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Baik. Wa bil qadri harihi sirrihi min Allah Ta'ala. Baik. Jadi di dalam rukun iman ada iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Setuju? Bukan begitu, Bang. Kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab iya, Allah itu sebelum Al-Quran, betul nggak? Belum, gini, Bang. Itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu harus kita percaya dan harus meyakini itu. Oke, baik. Pegang omongan ya, pegang. Ya. Jangan sampai, gini Bang. Jangan sampai itu hanya di bibir saja ya. Seperti kata lagu. Engkau bisa bilang beriman. Engkau bilang beriman. Tapi apa artinya iman kalau hanya di bibir saja? Oke. Kalau Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tersebut, kenapa di rumah-rumah orang Islam justru dipenuhi kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Itu kata apa? Berarti ini namanya khianat, ini khianat. Contoh begini. Jangan teruskan dulu, Bang. Gini sebentar. Ini ibarat Anda punya istana, Anda punya rumah, Anda bilang aku cinta kepada istriku. Tapi di rumahmu tidak ada istrimu, di rumahmu malah dipenuhi perempuan-perempuan lain. Itu namanya mulutnya penuh dengan tipu daya. Coba, apakah di rumah kalian ada kitab-kitab sebelumnya? Ada nggak? Kebetulan, Bang. Saya itu... Ada nggak? Ya ada, saya punya Injil. Mana? Tunjukin. Ayo, tunjukin satu. Ini ya, bohong yang nyata. Nih coba tunjukin. Ya, itu. Bentar. Tunjukin. Bentar. Tunjukin. Saya itu lama di Advent, Universitas Advent Bandung. Aduh, Bang, coba tunjukkan satu kitab yang sebelum Al-Quran di rumah Anda. Tunjukin satu. Ada. Saya mana? Coba tunjukin. Kebetulan enggak di rumah. Bohong yang nyata. Kalian punya juga. Aduh, bohong yang nyata. Bang, kalian bilang beriman kepada kitab sebelum Quran, tapi di rumah kalian nggak ada. Ya sudah, kita ngomong sama orang yang suka berbohong-bohong. Bohong aja. Coba kenapa sih kita kalau diskusi itu tidak jujur? Jujur. Ayo, jujurlah kita. Ya seperti kata lagu itu, berarti kan? Semua bisa bilang cinta, semua bisa bilang sayang, tapi apa artinya sayang
Kalau hanya di bibir saja. Iya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Iya, gimana? Percuma Anda bilang-bilang beriman kepada kitab sebelumnya. Percuma. Toh di rumah Anda nggak ada kitabnya. Percuma Anda bilang, Mama, saya sayang kepadamu. Percuma seorang suami bilang, wahai istriku, aku sayang kepadamu. Tapi di rumahnya nggak ada istrinya. Di rumahnya malah ada perempuan-perempuan lain. Itulah keadaan kalian, wahai kaum-kaum yang mengaku-ngaku saja. Ayo silakan. Silakan bantah. Naik dan bantah. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Bang Ar 05. Silakan Bang Ar 05. Iya, baik Bang. Silakan Idris. Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Siap, mantap. Oke, makasih Bang Edi sudah naikin ya. Sama-sama Bang. Anda Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari diskusi tadi? Aku baru masuk Bang, jadi nggak tahu apa tadi. Jadi saya boleh bertanya nggak? Anda ini kan seorang pakar gitu, pakar Bible, pakar Al-Quran. Jadi saya boleh nanya dong, karena saya ini seorang awam sebenarnya. Boleh nggak saya nanya? Silakan. Menurut Bang Edis, menurut Bang Edis, Yesus itu ke-11 murid Yesus itu taat gak kepada Yesus? Ke-11. Matius 28 nomor 19 kalau saya nggak salah. Pergilah jadikanlah ke-11 atau ke-12? Ya Yudas kan tidak termasuk lagi, dia kan pengkhianat itu. Waktu setelah Yesus disalib kan. Baik. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Terus? Ya kan? Anda tadi menyepakati bahwa ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus. Itu ke-mute itu, kenapa di-mute? Ya, gimana tadi saya lagi ngomong, gimana? Ini Bang Edis. Saya kan tadi mengatakan, apakah ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus waktu dia memerintahkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Terus pertanyaan Anda? Tolong tunjukkan saya siapa murid yang membaptis manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus setelah Yesus memerintahkan pergi ke seluruh bangsa. Silakan. Di dalam Kisah Para Rasul itu. Di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Petrus, Yohanes pergi memberitakan Injil, Paulus dan teman-teman semuanya memberitakan Injil. Contohnya ketika mereka bertemu dengan sida-sida. Contoh ketika mereka bertemu dengan sida-sida, di situ jelas mereka membaptis. Membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus atau hanya nama Yesus? Bang, baik saya jawab ya. Anda mempermasalahkan itunya atau mempermasalahkan yang mananya? Saya kan bertanya, kau tadi mengatakan ke-11 murid Yesus ini taat kepada Yesus katanya. Ya, tapi begini, sebentar, gini. Sabar dulu, sabar. Iya. Waktu dia diperintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mana? Satu dari antara 11 murid yang membaptis manusia dalam nama artinya Bapa, begini, Putra dan Roh Kudus. Baik, tidak semua murid-murid itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul tersebut bahwa Rasul ini, Rasul Thomas begini, Rasul Yohanes membaptis. Enggak diceritakan semua, Bang. Tetapi ada sebagian di situ.
Oh ya, jelas. Bagaimana? Tentu. Sekalipun di situ tidak diceritakan. Cuman, yang maksud saya begini, Bang Ar. Apa hubungannya itu dengan diskusi antara Islam dan Kristen? Karena Ya, kalau enggak. misalnya, Kita misal kan- begini. Ya sudah, sekarang begini. Sekarang saya balik aja kepada Anda. Gini. Apakah Isa punya murid? Gimana? Saya Isa bertanya punya pertanyaan murid. yang sama. Pertanyaan yang sama Isa saya punya tanyakan murid. kepada Anda. Apakah Isa punya murid-murid? Hawariun namanya. Ya, Hawariun. Punya murid-murid, berapa jumlah murid-muridnya? Enggak diceritakan. Terus kenapa Anda kok nuntut saya harus diceritakan? Jumlah murid saja tidak diceritakan di situ, gimana? Saya bertanya kita enggak Iya, berbicara. maksud saya Sabar dulu. begini, Bang Ar. Sabar. Gini loh. Sabar. Esensi, kita sebentar. tidak- Esensi perdebatan Saya kan antara bertanya, Islam dan apakah- Kristen. Satu-satu kita ngomong. Tadi kan Anda udah bicara nih. Anda udah bicara tadi kan? Betul? Nah, ya. kita kalau berdiskusi, Bang, jangan membahas hal-hal yang remeh-temeh. Nggak ada hubungannya antara Islam dan Kristen. Kita itu Apanya harus yang nggak ada? membahas. Coba. Dengar dulu. Saya cerna belum dulu. selesai ngomong. Dengar. Saya mau ngomong silakan, dulu silakan. biar selesai baru Anda tanggapi. Gini loh. Apakah Quran datang ingin mengoreksi tentang berapa jumlah murid Yesus? Ada nggak Quran datang untuk itu? Nggak ada. Ini kan bukan Nggak ada. literasi dari sini yang kita Lalu bahas. kenapa Anda tanya itu? Seharusnya yang Oke, Anda baik, tanya itu saya begini. tanggapi. Begini. Saya tanggapi. Seharusnya yang Anda tanya itu begini. Dengar dulu. Yang Anda bahas itu adalah silakan. isu-isu seputar permasalahan inti antara Islam dan Kristen. Saya kasih contoh permasalahan inti. Di dalam Quran ada ayat yang berkata begini. Sesungguhnya Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Lalu orang Kristen berkata bahwa Yesus anak Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang ingin diluruskan oleh umat Muslim, betul gak? Itu Betul nggak? tuduhan, itu tuduhan. Makanya Iya, dikatakan umat Muslim lakoda ingin berkata, kalau saya ngomong, Anda ngomong, yang didengar siapa? Ya silakan. Jangan ngambek lah. Silakan. Quran ingin meluruskan sesungguhnya Yesus bukan anak Tuhan, betul? Betul nggak? Betul, jawab dulu, betul atau tidak? Iya, saya ngomong pun kolaran, cemana ya kau? Oke, baik. Sekarang begini, saya tanya kepada Anda, Maryam Tanya lagi. Maryam Belum hamil selesai nggak? bertanya. Sebentar, Maryam hamil nggak? Siapa yang membuat dia hamil? Gimana? Siapa yang membuat dia hamil? Sabar dulu. Siapa yang membuat Maryam hamil? Siapa yang membuat Maryam hamil? Tidak ada laki-laki yang membuat Maria hamil. Enggak ada. Ya, Itu siapa yang kuasa membuat dia Tuhan hamil? pencipta langit dan Kalau bumi. gitu siapa yang membuat dia hamil? Itu kuasa Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi bukan berarti baik. Tuhan menyetubui. Yang membuat Bunda Maryam, Maryam. oke, baik. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah, setuju? Ya, tapi bukan dalam jasad ya. Jangan kau pikir kayak manusia. Iya. Yang membuat Maryam hamil adalah Allah, setuju? Yang membuat Bunda Maria hamil siapa? Allah, setuju nggak? Ini kan kau bertanya. Mulai Saya akan macet menanyakan- dia kalau ditanya ini. Dengar dulu, dengar. Dari mana asal, sebentar. Dari mana asal janin yang ada di dalam rahim Maryam? Sabar. Yang kita bahas tadi ini Matius 28, kenapa kau lari ke anak? Mulai muter. Dari mana asal usul anak yang ada di dalam rahim Maryam? Ini kuasa Tuhan, bukan berarti Tuhan menyetujui. Dari mana? Maria. Dari mana asalnya? Asalnya janin itu dari mana? Dari Allah, betul? Dari Kalau Allah, pola betul? pikirmu seperti itu, kalau pola pikir kalau pola pikirmu seperti Berat itu, ya. maka asalnya dari mana? Dari mana asal usul anak yang ada dalam Maryam itu? Dari mana? Dari mana? Macet. Ya udah kau di bawah sana. Tanya dari mana? Kalau macet.
chat kamu. Oke lah teman-teman, saya sudah janji ya bahwasanya saya hari ini harus memenuhi ini karena hari ini kebetulan si Sendal Pink itu libur, nggak kerja. Jadi kami itu ada janji mau ada olahraga begitulah, fitness begitu di sini, di tempat fitness begitu, supaya apa? Supaya sehat begitu. Karena kayaknya kok badan-badan ini rasa-rasanya kok rada-rada pening-pening mana gitu. Ya, biar sehat begitu. Jadi teman-teman, acara kali ini kita akhiri dulu.